Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
peliharaku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Tantangan semakin hari kita boleh melihat semakin begitu banyak, tapi di kesempatan saya cuma mau bilang bahwa walaupun badai, tantangan boleh terus ada, tapi penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menyertai kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita makin hari untuk makin hidup dekat, hidup melekat dalam Tuhan, hidup seturut apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Sebelum memulai renungan tengah minggu ini, mari kita sama-sama berdoa, kita sama-sama meminta penyertaan Tuhan, meminta tuntunan dari Roh Kudus untuk memimpin kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kesempatan di malam ini kita boleh sama-sama belajar Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kami boleh kita sama-sama berkumpul Tuhan walaupun secara online. Biarlah kiranya apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, boleh kami semua sama-sama belajar. Bapak, berikan kami hati yang terbuka, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar oleh Tuhan Yesus Bapa, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu boleh jatuh di dalam tanah yang subur, tanah yang berbuah Bapa. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa untuk hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam sharing ini Bapa. Biar urapan Allah boleh di atas hamba, apa yang hamba sampaikan itu menjadi isi hatinya Tuhan. Tuhan yang memakai hamba Bapa. Bapa, hamba menyerahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Di ibadah renungan ini, tengah minggu ini miliknya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian semuanya, tema gereja kita pada bulan November ini adalah bayar harga dalam mengikut Kristus. Kita semua sudah tahu bayar harga itu bukan sesuatu yang enak. Bayar harga itu ada sesuatu yang kita korbankan. Bayar harga itu ada sesuatu yang membuat kita mungkin dalam posisi tidak nyaman. Bayar harga di sini mau saya bilang untuk saat ini mungkin kita harus patut bersyukur. Kita udah tidak bayar harga lagi seperti zaman para rasul, di dalam mereka bahkan mengorbankan nyawa mereka, mereka disiksa, mereka dianiaya, bahkan mati sebagai martir. Tapi sekarang kita hidup lebih nyaman, lebih keadaan lebih baik. Tapi di tempat ini saya mau menyampaikan bahwa kita semua dalam mengikut Kristus nggak ada sesuatu yang istilahnya biasa-biasa aja. Kalau kita mau jadi anak Tuhan yang luar biasa, anak Tuhan yang dipakai luar biasa, anak Tuhan yang
diberkati Tuhan, anak Tuhan yang boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi berkat Tuhan, kita harus ada harga yang mesti kita bayar dalam mengikut Kristus. Saya waktu di tahun ini, di masa-masa lockdown, saya ada mengirim buku dari Indonesia dan membaca beberapa buku, dan ada juga buku yang saya pinjam dari teman saya, mengisi waktu-waktu di masa mungkin di jam kerja kita mulai berkurang. Di situ saya mencoba memanfaatkan untuk belajar, untuk membaca, dan ada satu buku yang membuat saya tuh sampai nangis untuk membacanya, karena begitu luar biasanya orang ini dalam membayar harga dalam mengikut Tuhan. Dulu saya pikir, kalau bayar harga seperti itu sepertinya itu bukan di masa-masa saat ini, tapi ternyata masih ada loh kehidupan-kehidupan seperti itu yang kalau kita tahu sangat begitu orang benar-benar saking dia cintanya sama Tuhan, dia bayar harga yang luar biasa dalam mengikut Tuhan. Ada satu buku yaitu adalah Manusia Surgawi. Kalau Bapak Ibu Saudara semua tahu, saya membaca cerita tentang Brother Yun. Menurut saya itu benar-benar cerita yang membangkitkan iman saya, membangkitkan rasa bersyukur saya sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan kalau kita ini sebagai orang Kristen sekarang ini jauh lebih nyaman, kita bisa beribadah, kita bisa membawa Alkitab, kita bahkan bisa punya Alkitab dengan mudah, kita bisa lakukan banyak hal kita sebagai orang Kristen. Tapi di belahan dunia sana sampai saat ini ternyata kekristenan itu masih tidak lepas dari yang namanya siksaan, dari mereka nggak bisa ke gereja, bahkan mereka untuk mempunyai suatu Alkitab aja itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu di hari ini saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya Alkitab di rumah, kita diamkan, kita nggak baca, menurut saya kita itu orang yang tidak bersyukur, tidak mengucap syukur sama Tuhan buat semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Kita seperti tidak menghargai pengorbanan Kristus selama ini. Kalau kita lihat saudara-saudara kita kayak cerita Brother Yun, dia untuk mendapatkan sebuah Alkitab itu benar-benar dia harus membayar harga yang luar biasa. Bahkan saking susahnya dia untuk mendapatkan Alkitab, dia benar-benar berjuang untuk mendapatkan Alkitab. Setelah dia mendapatkan, karena Alkitabnya itu dia nggak bisa dapat full satu book, dia boleh meminjam pada itu. Lalu yang saya kagum, dia menulis, dia di kertas-kertas kecil, dan dia menghafal. Dan di situ saya, Tuhan, ini benar-benar anak Tuhan yang luar biasa. Jujur saya kadang untuk menghafal firman Tuhan aja, dulu ketika kita sekolah minggu, mungkin setiap minggu kita harus menghafal firman Tuhan, menghafal ayat mas, karena tiap minggu nanti guru sekolah minggu kita tanya, ayat ini siapa yang menghafal, seperti itu. Tapi pada saat ini, apakah dewasa ini kita masih terus menghafal firman-firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita? Bahkan apakah kita masih membaca firman Tuhan setiap hari? Kita meluangkan waktu kita dalam membaca Alkitab. Itu menurut saya itu suatu harga yang harus kita bayar dalam mengikut Tuhan. Mungkin seperti itu. Jadi menurut saya kalau kita nggak membaca Alkitab, kita nggak menghafal, kita untuk harga yang seperti itu aja kita nggak mau bayar. Apalagi ketika kita terus makin didesak oleh kehidupan ini, bagaimana kehidupan kekristenan kita, bagaimana hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Di kesempatan ini saya mau sama-sama kita belajar dari suatu tokoh yang di dalam Alkitab yang membuat saya, menurut saya tokoh ini amazing banget, dan dia bisa melakukan hal itu karena pertama dia itu benar-benar mencari Tuhan. Dia itu sungguh-sungguh mengusahakan dirinya untuk menemukan Tuhan itu seperti apa sih. Dan ketika dia bertemu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu yang mengubahkan hidupnya. Ayo kita sama-sama buka di dalam kitab Lukas 19 ayat 1-10. Ini cerita tentang seorang Zakheus. Mungkin kita udah sama-sama mendengar tentang hal ini. Saya akan membacakan ini ayat 1-10. Bapak Ibu semua, saudara di rumah, kita bisa sama-sama membuka Alkitab kita membacanya bersama-sama.
Di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ini tentang cerita tentang Zakheus, yaitu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dari cerita tentang Zakheus ini, saya mau mengambil 2 poin. Yang pertama, kita melihat bagaimana seorang Zakheus ini dia berusaha, ada usaha yang dilakukan sungguh-sungguh, yaitu kita lihat pada ayat 4 dikatakan, "Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus." Di sini ada usaha yang dilakukan. Dia sadar karena badannya pendek. Jadi kalau dia melihat, mungkin kalau dia kumpul ramai-ramai, dia nggak bisa melihat Yesus, kalah tinggi dengan orang-orang. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berlari, mendahului orang banyak, dan dia memanjat pohon. Itu menurut saya suatu usaha dari seorang Zakheus yang benar-benar dia pengen melihat Tuhan, harga yang dia bayar. Dia adalah seorang orang yang kaya, seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai pada masa itu, pemungut cukai adalah orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai pengkhianat karena dia memungut pajak dari orang-orang Yahudi, dan mereka juga disebut sebagai antek-antek Romawi karena mereka seperti mengkhianati bangsa mereka sendiri. Jadi Zakheus itu dia sadar, dia ketika berada di tengah-tengah orang Yahudi, mungkin orang-orang Yahudi menganggap dia orang yang berdosa pada saat itu. Maka mereka katakan di dalam ini, dia bilang, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Di sini dikatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi di sini kita semua belajar dari seorang Zakheus. Dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Ada harga yang dia bayar. Di kesempatan ini saya mau bilang, untuk kita mau mengalami pertumbuhan, mau mengalami pengiringan Tuhan yang makin hari makin naik, makin kita hidup dekat dengan Tuhan, ada harga yang mesti kita bayar, ada suatu perjuangan yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya di gereja kita ada host group. Untuk host group itu, untuk mengikuti host group, mungkin sebagian dari kita berkata, "Tuhan, aku tuh udah capek bekerja dari pagi sampai malam." Bahkan mungkin di weekend biasanya kita pengen bersantai-santai, berleha-leha, seperti itu kan. Tapi kalau kita mau mengalami pertumbuhan dengan Tuhan yang makin hari makin lebih baik, ada harga yang kita bayar. Mengikuti host group, kita semua harus meluangkan waktu kita. Bayar harga itu nggak harus seperti yang tadi saya bilang, kita udah nggak harus bahkan mati sebagai martir. Di saat ini kita sebagai orang Kristen di Australia lebih nyaman, kita bisa ke gereja walaupun saat ini sedang situasi lockdown, mungkin sedikit dibatasi, tapi kita masih bisa juga akses ke online church kayak gitu. Di beberapa negara itu nggak bisa melakukan, bahkan situs-situs kekristenan mereka berusaha memblokirnya. Orang-orang nggak boleh mendapatkan akses firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, mereka nggak bisa dapat itu. Tapi kita yang ada di Australia, kita bersyukur kita masih memiliki akses itu. Makanya ayo kita sama-sama bayar harga dengan meluangkan waktu kita, meluangkan yang tadinya kita bisa bersantai-santai. Ayo kita sama-sama, makin hari kita makin
mau hidup seturut dengan apa yang maunya Tuhan, kita bisa join, kita bisa bergabung dalam host group yang ada. Kita akan memiliki keluarga rohani yang makin ada buat kita, menghibur, mengikat kita satu sama lain, sehingga itu semua suatu wadah, suatu sarana yang gereja sudah sediakan untuk membuat jemaat-jemaat Tuhan itu semakin hari semakin hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Itu bagian dari harga yang kita ayo luangkan waktu kita untuk membaca Alkitab, luangkan waktu kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu yang saya dapat dari cerita tentang Zacchaeus. Ada suatu usaha, kayak saya mau bilang, kita tuh sadar pinta pimpinan dan hikmat daripada Tuhan dalam kita mengiring Tuhan. Di sini Zacchaeus sadar dia pendek. Kalau Bapak Ibu kita semua sadar, misalnya kita bilang kita kerja dari Senin sampai Jumat, atau bahkan di hari Minggu kita harus bekerja. Dan di sini saya mau sedikit cerita tentang perjalanan saya selama saya di Australia. Saya bersyukur Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya selama saya di Australia. Saya ingat banget ketika pertama kali saya sampai di Australia, yang saya bilang saya ada di Australia itu semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Jadi saya nggak mau menyia-nyiakan hidup saya, bahkan tinggal di Australia membuat saya jauh daripada Tuhan. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya benar-benar minggu pertama saya sampai di Australia, saya tanya sama teman saya dari yang saya udah kenal dari waktu saya di Indonesia, kamu gereja di mana di sini? Dan dia katakan dia nggak bekerja ke gereja soalnya harus kerja hari Minggu. Dan di situ dari awal memang saya bilang, oh gitu ya. Pas saya tahu seperti itu, maka ketika teman saya itu bilang kalau saya mau, saya bilang ketika saya masih di Indonesia, saya juga sempat tanya sama teman saya, nanti kalau di sana kehidupan di Australia itu seperti apa? Terus dia bilang, dan ada teman saya bilang gini, kayaknya tak, kalau lo mau terus-terus bisa tetap pelayanan, bisa gereja di Australia itu susah, karena biasanya Sabtu Minggu kita harus kerja di Australia. Seperti itu yang teman saya lakukan. Tapi ketika saya sampai di sini, saya dapat pekerjaan dan saya tahu saya harus kerja di hari Minggu. Saya bilang sama bos saya pada saat itu, saya bisa kerja hari Minggu, tapi setelah jam lagi itu saya bilang setelah jam 2, karena saya harus ke gereja dulu. Setelah selesai gereja saya akan pergi bekerja pada saat itu. Dan di situ saya bersyukur apa yang saya lakukan selama ini ternyata Tuhan memperhitungkan. Makin hari Tuhan membawa saya untuk makin lebih baik. Itu semua kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Dan itu yang saya bilang, ayo kita sama-sama meluangkan waktu untuk bersekutu sama Tuhan, karena kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan. Itu menurut yang poin pertama. Lalu saya masuk ke poin kedua yang Zacchaeus lakukan. Di sini Zacchaeus itu melakukan berbuat lebih. Saya ambil di sini dikatakan, tetapi Zacchaeus berdiri dan berkepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kau peras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Di sini kita melihat seorang Zacchaeus, dia ada usaha lebih yang dilakukan, yang dia korbankan dalam dia mengikuti Tuhan. Dia sadar, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi dia bilang, setengah dari hartanya dia akan berikan itu kepada orang miskin, bahkan yang dia peras itu dia akan kembalikan 4 kali lipat. Di dalam sini ketika saya mencoba mencari tahu, menurut kebiasaan orang Yahudi, orang itu dikatakan murah hati pada masa itu ketika dia memberikan 20% dari penghasilannya. Tapi di sini kita lihat Zacchaeus itu memberikan gak hanya 20%, dia memberikan 50% dari miliknya. Itu merupakan sesuatu, dia berbuat lebih kepada Tuhan. Dan juga
untuk barang-barang yang sesuatu yang dia peras menurut kebiasaan Yahudi pada kalau saya membaca di Perjanjian Lama, dia katakan kalau ketika orang itu mau mengembalikan, maka dia akan mengembalikan rampasannya beserta 1/5. Itu 1/5 dari rampasannya, tambahannya. Tapi apa yang dilakukan oleh Zakius? Zakius memberikan 4 kali lipat dari apa yang dia apa yang pernah dia rampas, dia kembalikan itu sebanyak 4 kali lipat. Di sini itu bisa terjadi karena dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dengan Tuhan yang merubah kehidupannya. Maka ayo kita sama-sama berbuat lebih buat Tuhan. Kalau di masa ini kayaknya kita sebenarnya berbuat lebih gimana ya? Perasaan aku jadi orang Kristen, aku udah hidup, aku udah ke gereja, aku udah melayani, mungkin aku udah membayar perpuluhan, aku udah memberikan persembahan seperti itu. Tapi berbuat lebih itu, di sini saya mau katakan, berbuat apa yang kita lakukan itu dengan hati yang sungguh-sungguh, bilang ini semua seperti, ayo kita sama-sama buka di dalam Kolose 3 ayat 23. Dikatakan di sini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi standar dalam kita bekerja, standar dalam kita hidup, kita harus lebih daripada standar pada umumnya. Itu dari kehidupan kita akan memancarkan bahwa kita itu anak Tuhan. Misalnya, kalau mungkin orang-orang lain akan bekerja hanya ya udah yang penting tugas selesai. Kalau yang masih sekolah, yang penting tugas terkumpul. Tapi kalau kita mau berbuat lebih dan mau mengalami kehidupan yang Tuhan berkati, kehidupan yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan udah bayar harga buat kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan sudah seharusnya, sudah sewajarnya kita juga memberikan lebih buat Tuhan sebagai harga yang kita bayar dalam mengikut Kristus. Kalau yang lain hanya kumpul, ayo kita sama-sama dalam mengerjakan tugas kita. Kita pengen dapat nilai yang A+ kalau bisa. Jadi nggak sekedar kumpul, tapi kita berbuat lebih. Kita pengen dapat nilai yang terbaik dalam hidup ini, sehingga hidup kita boleh memancarkan ke Kristus dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini saya rasa untuk menjadi seseorang berbuat lebih, seseorang bayar harga itu juga bukan sesuatu yang mudah, terutama dalam kehidupan ini. Kita juga harus nggak bisa kita hidup kompromi dengan dosa, dengan kita mengatakan, oh itu udah lumrah, itu hal yang biasa di sini. Kita sebagai anak Tuhan, standar kita bukan standar dunia, tetapi standar kehidupan yang Tuhan mau, standar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kita nggak bisa kompromi dengan hal-hal dosa, dengan walaupun ada yang oh itu untuk kebaikan, ini dosa putih. Nggak ada yang namanya dosa putih atau dosa gelap. Dosa ya dosa, upah dosa adalah maut. Jadi saya mau bilang, kita sebagai anak Tuhan, kita harus siap membayar harga. Mungkin kita akan dicerca, akan sedikit diomongin orang, dia tuh terlalu hidup sok suci, sok kudus, oh dia anak gereja banget sih. Ya mungkin itu harga yang mesti kita bayar dalam kita mengiring kepada Tuhan. Nggak usah takut, nggak usah merasa Tuhan kok rasanya seperti ini ya, kok aku merasa kok orang-orang seperti menjauh, kok aku kan nggak bermaksud seperti itu Tuhan, tapi aku cuma pengen Tuhan kan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin ada beberapa kita berpikir seperti itulah harga yang harus kita bayar. Kita harus keluar dari zona nyaman kita harus melangkah. Bahkan saya mau bilang makin hari mungkin keadaan dunia kayak corona seperti ya mungkin di Australia ini sudah mungkin lebih baik. Kita bersyukur buat itu, tapi kita nggak pernah tahu hari-hari ke depan, karena firman Tuhan mengatakan menjelang hari-hari Tuhan akan semakin hari-hari makin jahat, hari-hari yang semakin kurang baik. Di situ dikatakan firman Tuhan. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus tetap memiliki kepercayaan, ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan dalam hidup ini, sehingga apapun keadaan, kita tetap mencintai Tuhan, kita mau hidup sungguh-sungguh buat Tuhan, itu harga yang mesti kita bayar.
Maka di dalam saya lanjut di dalam Zakheus ini, di dalam Lukas, yang paling pada akhirnya Tuhan katakan telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Siapa yang mau kita untuk harga, untuk sesuatu harga yang kita bayar itu ada satu reward yang akan kita peroleh. Yang paling penting adalah kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Menurut saya, kalau sesuatu yang kita bayar itu worth it untuk kita terimanya, kenapa kita nggak melakukannya? Kalau bentar lagi kita akan ada Boxing Day, Black Friday, akan begitu banyak diskon di luar sana. Bahkan saya lihat begitu banyak orang mengantri hanya buat diskon, mendapatkan harga lebih murah. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak mau bayar harga demi untuk kehidupan kekal bersama Kristus, demi kita hidup menyenangkan hati Tuhan? Kenapa kita tidak mau bayar harga? Tuhan Yesus sudah lebih dulu bayar harga buat kita semua. Tuhan mati di kayu salib menebus dosa kita. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita itu bayar harga di dalam kehidupan ini, dengan kita meluangkan waktu kita, meluangkan kehidupan kita. Mungkin kita juga harus bayar harga dengan memberikan penghasilan kita buat Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, ayo kita sama-sama lakukan. Bayar harga dalam mengikut Kristus. Untuk mendapatkan sesuatu yang worth it, menurut saya harga yang kita bayar juga wajar kok. Jadi kalau kita mau hidup menjadi orang yang Tuhan pakai, mungkin ada banyak harga yang harus kita bayar. Tetapi percaya, di dalam kita membayar harga ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang terus memimpin kita. Minta terus Roh Kudus yang pimpin kehidupan ini, karena kita nggak bisa melakukan semuanya. Kita sebagai manusia terbatas. Kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, kita akan mengalami masa-masa kita akan jadi down, jadi rasanya mau give up, rasanya dikit-dikit kita nggak akan menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Tapi yang paling pertama, seperti yang Zakheus lakukan, dia mencari Tuhan lebih dulu. Dia pengen tahu Tuhan itu seperti apa. Ayo kita kejar dengan membayar harga, dengan sungguh-sungguh dalam kita mencari Tuhan, sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan, nggak kompromi dalam kehidupan ini, tetapi sungguh biar hidup kita boleh menjadi kesaksian, hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Demikian renungan singkat saya pada renungan tengah minggu ini. Mari kita sama-sama belajar untuk kita melakukan usaha yang sungguh-sungguh. Ada usaha yang dilakukan. Yang kedua, kita berbuat lebih, maka kita akan memperoleh penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Badai boleh ada, tantangan boleh ada, tapi percaya ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melewati setiap badai, setiap hantaman yang menghantam kita. Ayo kita sungguh, makin hari makin hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, makin sungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Saya akan mengakhiri renungan tengah minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan, biar kita minta hikmat Tuhan, kita minta Roh Kudus yang pimpin kita, Roh Kudus yang menyertai kehidupan kita, sehingga kita mampu melewatinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat contoh yang Tuhan berikan di dalam seorang Zakheus, Bapa. Dia yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia yang sungguh-sungguh mengejar Tuhan itu, bahkan dia rela berkorban, mengorbankan apa yang dia miliki, dia membayar harga untuk mengikut Tuhan. Ajar kami juga Tuhan, untuk semakin hari kami semakin sungguh-sungguh bersama Tuhan, mengikut Tuhan. Kami semakin hari untuk hidup selaras dengan Tuhan. Mau berapapun harganya akan kami bayar, untuk kami tetap hidup melekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami gak bisa Tuhan melakukan ini semua tanpa Roh Kudus-Mu. Kami minta belas kasihan Tuhan turun atas kami semua Bapa, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi orang lain, karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai kehidupan kami Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.